Assalamualaikum pemirsa Laudia Story. Hari ini, jagat maya kembali digemparkan oleh sebuah kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Dari kota Solo, muncul kabar mengejutkan seorang wanita muda diduga tega menghabisi nyawa neneknya sendiri. Lebih mengerikan lagi, jasad sang nenek ditemukan di dapur rumah dalam kondisi yang membuat semua orang tak sanggup berkata-kata. Siapkan hati, tenangkan pikiran, dan mari kita simak bersama kisah tragis yang terjadi di balik dapur sebuah rumah di Solo. Pagi itu, kawasan Laweyan, Solo, terlihat seperti biasanya. Hangat, dengan aroma tanah basah dan suara ibu-ibu yang lalu lalang di depan rumah membawa belanjaan dari pasar. Namun, di satu sudut gang kecil yang dikenal warganya sebagai tempat tinggal seorang nenek ramah bernama Buwarti, suasana justru terasa janggal. Rumah berwarna hijau muda itu yang biasanya ramai oleh suara sapu lidi dan siulan kecil sang nenek. Pagi itu begitu sunyi. Terlalu sunyi, hingga membuat siapapun yang melintas merasa ada sesuatu yang tak beres. Biasanya, sekitar pukul 6 pagi, Buwarti sudah terlihat duduk di kursi rotan depan rumahnya, menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum hangat. Namun kali ini, tak ada siapapun di sana. Pintu tertutup rapat, jendela terkunci, dan tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Beberapa tetangga yang lewat sempat mengira sang nenek sedang pergi ke rumah saudaranya di Pasar Kliwon, tapi kecurigaan mulai muncul ketika mereka mencium aroma aneh yang keluar dari arah dapur rumah tersebut. Awalnya samar, tapi makin lama makin kuat, seperti campuran bau masakan gosong dan sesuatu yang tak wajar. Pagi itu, saya pikir Buwarti lagi masak opor, tapi kok baunya beda ya? Ujar Bu Siti, tetangga sebelah rumah, saat ditemui wartawan. Ia mencoba memanggil Buwarti berkali-kali, namun tak ada jawaban. Ia pun mengetuk pintu pelan, berharap cucu Buwarti, Rina, yang tinggal bersamanya, akan keluar. Namun tetap hening. Dari celah tirai, terlihat bayangan samar seseorang yang berjalan pelan di dalam rumah, tapi tak jelas siapa. Sementara itu, beberapa warga lain mulai berdatangan karena penasaran. Mereka berdiri di depan pagar kecil itu, berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Salah satu warga, Pak Harto, sempat mengintip lewat jendela belakang, tapi kaget saat melihat dapur yang berantakan. Panci besar di atas kompor tampak mengepul, namun api kompor sudah padam. Di sekitarnya, lantai tampak basah, seperti ada sesuatu yang baru saja dibersihkan. Rasa curiga makin kuat. Warga memutuskan menghubungi ketua RT dan meminta izin untuk memeriksa keadaan di dalam. Kami takut terjadi apa-apa. Buwarti sudah tua, jangan-jangan jatuh atau pingsan, kata salah satu warga. Setelah beberapa kali dipanggil tanpa jawaban, akhirnya Pak RT dan dua warga mencoba membuka pintu depan, namun terkunci dari dalam. Mereka kemudian masuk lewat jendela samping yang sedikit renggang. Begitu mereka melangkah ke dalam, udara di dalam rumah terasa berat dan menyesakkan. Bau menyengat seketika menyeruak dari arah dapur, membuat beberapa warga spontan menutup hidung. Suasana hening berubah menjadi tegang. Lantai ruang tengah berantakan, kursi terbalik, dan ada ceceran noda di lantai yang sudah kering sebagian. Dari arah dapur terdengar suara gemericik kecil, seperti air yang menetes dari keran yang tak tertutup rapat. Saat itulah, pandangan mereka tertuju pada sesuatu di atas meja dapur. Ada panci besar, tertutup rapat, dengan uap yang masih mengepul tipis. Di sampingnya, berdiri Rina, cucu sang nenek, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia hanya berdiri diam, memandangi panci itu seolah tak menyadari kehadiran siapapun di sekitarnya. Rina, mana nenekmu? Tanya Pak RT dengan nada pelan namun penuh kegelisahan. Tak ada jawaban. Rina hanya menoleh perlahan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Saat itulah salah satu warga membuka panci tersebut, dan seketika, jeritan keras terdengar memecah keheningan rumah itu. Warga berhamburan keluar, beberapa menutup mata, ada yang jatuh terduduk di halaman. Polisi segera dihubungi,
Dan dalam waktu singkat, area rumah Bu Warti dipenuhi petugas dengan garis kuning terpasang di sekelilingnya. Tak ada yang menyangka, di balik rumah kecil yang selama ini identik dengan kehangatan dan kasih seorang nenek, tersimpan kisah paling kelam yang pernah mengguncang warga Solo. Hari itu, Lawean tidak lagi seperti biasanya. Sunyi pagi berubah menjadi hiruk-pikuk media dan tangisan warga. Dari balik pagar, semua orang hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang cucu bisa melakukan hal sekejam itu pada nenek yang telah membesarkannya dengan penuh kasih? Dan disitulah kisah mengerikan ini dimulai, sebuah tragedi yang menghapus batas antara kasih sayang dan kebencian, antara keluarga dan kehancuran. Sebuah pagi yang terlalu sunyi, yang ternyata menyimpan jeritan terakhir dari seorang nenek bernama Bu Warti. Nama Rina mungkin tak asing bagi warga sekitar rumah Bu Warti. Ia dikenal sebagai sosok muda yang lembut, pendiam, dan selalu menemani sang nenek kemanapun pergi. Sejak kecil, Rina dibesarkan oleh Bu Warti setelah orang tuanya bercerai dan pindah ke luar kota. Banyak yang memuji kedekatan mereka, bagaikan dua sahabat yang saling melengkapi. Namun, beberapa bulan terakhir, hubungan itu berubah perlahan, dan tak ada yang menyangka perubahan itu akan berakhir begitu tragis. Awalnya, warga hanya melihat Rina tampak sering melamun. Ia jarang keluar rumah dan tak lagi membantu sang nenek berjualan jamu seperti biasanya. Jika dulu ia ramah menyapa tetangga, kini pandangannya kosong, dan suaranya nyaris tak pernah terdengar. Bu Siti, tetangga sebelah, mengingat bagaimana Rina beberapa kali menangis sendiri di teras belakang rumah. Saya sempat nanya, "Kenapa, Rin?" Tapi dia cuma bilang capek. Saya kira capek karena ekonomi, bukan karena hal lain, tuturnya dengan mata berkaca. Di sisi lain, Bu Warti memang dikenal tegas. Ia tak segan menegur cucunya jika merasa ada yang salah. Menurut keterangan beberapa warga, hubungan keduanya sempat tegang setelah uang arisan milik Bu Warti hilang dari lemari kamarnya. Sejak kejadian itu, sang nenek sering mengunci kamar dan membawa kunci kemanapun pergi. Dari situlah, pertengkaran kecil mulai muncul. Malam-malam di rumah itu tak lagi diisi tawa, melainkan suara debat pelan yang kadang berubah menjadi bentakan. Rina, yang dulu patuh dan lembut, mulai menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Ia mudah tersinggung, sering mengurung diri, dan beberapa kali terlihat berbicara sendiri. Kadang malam-malam saya dengar dia ngomel sendirian di kamar, kata Pak Harto, yang rumahnya bersebelahan. Seperti sedang marah sama seseorang, tapi suaranya pelan, kayak takut ada yang dengar. Suatu malam, sekitar pukul 11, seorang warga sempat mendengar suara pecahan kaca dari rumah Bu Warti. Namun karena mengira hanya piring jatuh, mereka tak menaruh curiga. Keesokan paginya, Bu Warti tetap keluar seperti biasa, meski wajahnya terlihat lelah. Tak ada yang tahu, malam itu menjadi percikan awal tragedi yang tak bisa dihindari. Sumber dari salah satu kerabat keluarga mengungkapkan, Rina sempat dirundung tekanan berat. Ia kehilangan pekerjaan di toko pakaian tempatnya bekerja, dan sejak itu, semua kebutuhan rumah ditanggung sang nenek. Dia merasa malu dan tertekan. Kadang nangis sendiri karena merasa nggak berguna, ujar kerabat tersebut saat diwawancarai. Dalam tekanan dan rasa malu itulah, perlahan pikirannya mulai goyah. Ia merasa semua orang, termasuk neneknya sendiri, mulai menuduh dan menjauh darinya. Beberapa hari sebelum kejadian, Rina sempat mendatangi rumah Bu Siti dan berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk tetangga itu merinding. "Bu, kalau nanti saya nggak ada, tolong jagain rumah ya," ucapnya pelan, sambil menunduk. Saat ditanya maksudnya, ia hanya menjawab, "Saya capek, Bu. Semua orang nggak ngerti saya." Setelah itu, ia tak pernah lagi keluar rumah. Malam sebelum tragedi, hujan turun deras. Warga sekitar sudah terlelap ketika suara samar terdengar dari arah rumah Bu Warti, seperti orang menangis diselingi bentakan pelan. Tapi karena hujan menutupi semua bunyi, tak ada yang benar-benar mendengarnya. Di dalam rumah itu,
Mungkin sedang terjadi pertengkaran terakhir antara cucu dan nenek yang dulu begitu akrab. Menurut hasil penyelidikan sementara polisi, pada malam itu Rina diduga mengalami ledakan emosi yang tak terkendali. Ia merasa dihina, merasa disalahpahami, dan di saat yang sama, pikirannya tak lagi jernih. Semua tekanan yang ia pendam selama berbulan-bulan meledak dalam satu momen kelam. Tak ada lagi ruang untuk berpikir, hanya amarah yang menguasai seluruh dirinya. Keesokan paginya, ketika warga mencium aroma aneh dari dapur rumah itu, semua sudah terlambat. Rumah yang dulu penuh kasih berubah menjadi saksi bisu dari kekerasan yang tak terbayangkan. Rina, gadis yang dulu sering mengantar neneknya ke musola setiap sore, kini hanya berdiri diam di depan panci di dapur, menatap kosong seperti kehilangan arah hidupnya. Hari itu, warga Solo belajar satu hal. Perubahan kecil dalam sikap seseorang, murung, menarik diri, diam berlebihan, kadang adalah tanda bahwa jiwa sedang berteriak minta tolong. Tapi seringkali, kita baru sadar, setelah semuanya terlambat. Siang itu, sekitar pukul 11, suasana gang kecil di Laweyan mendadak ramai. Warga yang sejak pagi hanya berbisik-bisik kini berdiri berkerumun di depan rumah hijau milik Bu Warti. Bau menyengat yang keluar dari dalam rumah sudah tak tertahankan. Beberapa warga menutup hidung dengan sapu tangan, sementara yang lain saling memandang penuh tanya. Tak ada satupun yang berani masuk tanpa izin, tapi rasa penasaran dan kekhawatiran mendorong mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Ketua RT akhirnya datang ditemani dua warga laki-laki. Mereka mengetuk pintu berulang kali, tapi tetap tak ada jawaban. Suasana semakin menegangkan ketika terdengar suara langkah pelan dari dalam rumah, namun tak ada yang muncul di balik pintu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka sepakat untuk mendobrak pintu depan, takut kalau sesuatu yang buruk telah menimpa sang nenek. Begitu pintu terbuka, aroma tak sedap langsung menyeruak, membuat beberapa warga mundur spontan. Bau itu campuran aneh, seperti masakan, tapi busuk. Kenang Pak Harto, saksi mata yang pertama kali masuk ke dalam. Lantai ruang tamu terlihat berantakan, ada kursi terbalik dan taplak meja penuh noda. Udara di dalam terasa pengap, seolah-olah jendela sudah lama tak dibuka. Dari ruang tengah, samar-samar terdengar suara air menetes dan bunyi logam bergesekan dari arah dapur. Mereka melangkah perlahan, berusaha menahan napas. Begitu tiba di ambang pintu dapur, pandangan mereka tertuju pada seorang perempuan muda yang berdiri di sana, Rina. Ia mengenakan daster lusuh berwarna abu-abu, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong menatap ke arah kompor. Di atasnya, sebuah panci besar masih mengeluarkan uap tipis. "Rina, kamu ngapain, Nak?" tanya Pak RT dengan nada gemetar. Tapi Rina hanya memalingkan wajah pelan, bibirnya bergerak seperti berbisik, namun tak jelas apa yang ia ucapkan. Salah satu warga mencoba mendekat dan melihat sekeliling dapur. Lantai basah, ada ember berisi air yang warnanya sudah berubah, dan di sudut ruangan tampak bungkusan plastik besar tertutup kain. Ketika kain itu tersingkap sedikit, terlihat sesuatu yang membuat semua orang tersentak mundur. "Astagfirullah," seru salah satu warga sebelum berlari keluar rumah. Dalam hitungan detik, suasana berubah kacau. Warga menjerit, sebagian menangis, dan yang lain segera berlari mencari bantuan. Polisi dan tim medis dipanggil. Tak lama, suara sirene terdengar dari ujung gang, memecah keheningan siang itu. Petugas datang, memasang garis kuning, dan segera mengamankan lokasi. Dapur yang dulu menjadi tempat Bu Warti menyiapkan sarapan kini menjadi tempat penyelidikan sebuah tragedi. Ketika polisi mendekati Rina, gadis itu tak melawan. Ia duduk di kursi dapur, menunduk, dan berulang kali berkata pelan, aku cuma masak, Nek lapar." Suaranya parau, matanya merah, seolah tak lagi tahu di mana ia berada. Petugas yang memeriksa tempat kejadian hanya bisa saling pandang. Beberapa dari mereka yang berpengalaman pun tampak terguncang. Salah satu tetangga yang mencoba menenangkan Rina mengatakan,
Dia nggak marah, nggak menangis, cuma senyum-senyum sendiri. Ngeri banget lihatnya. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan berbagai benda di sekitar dapur yang memperkuat dugaan bahwa kejadian itu berlangsung sejak malam sebelumnya. Barang-barang pecah berserakan, dan ada tanda-tanda perlawanan di ruang tengah. Kabar penemuan jasad Buwarti langsung menyebar ke seluruh penjuru kampung. Warga yang mengenalnya selama puluhan tahun tak percaya apa yang mereka dengar. Buwarti itu baik banget, gak pernah marah sama siapapun, ujar seorang ibu sambil menitikkan air mata. Banyak yang tak sanggup melihat langsung rumah itu. Sejak sore, media lokal mulai berdatangan, meliput peristiwa mengerikan yang mengguncang kota Solo. Menjelang malam, suasana di sekitar rumah makin ramai. Garis polisi masih terpasang, sementara petugas forensik bekerja memeriksa setiap sudut rumah. Di luar pagar, puluhan warga berdiri terdiam, sebagian memegang mulut, sebagian menunduk, seolah tak percaya tragedi sekejam itu bisa terjadi di rumah yang dulu penuh kasih. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik tatapan kosong Rina. Apa yang ia alami? Apa yang membuatnya kehilangan kendali hingga tega melakukan hal yang tak bisa dibayangkan oleh manusia waras? Semua pertanyaan itu menggantung malam itu, tak terjawab. Hanya ada satu kepastian. Hari itu, Solo benar-benar terguncang oleh kisah yang akan dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah kota itu. Malam itu, ruang interogasi di Polresta Solo terasa sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan sesekali tarikan napas panjang dari petugas yang duduk di hadapan Rina. Gadis muda itu tampak lemah. Tatapannya kosong menatap meja, rambutnya acak-acakan, dan bajunya masih bernoda meski sudah berganti pakaian tahanan. Sejak siang tadi ia belum banyak bicara. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu pelan, seolah keluar dari alam lain. Aku cuma masak. Aku cuma bantu nenek. Begitu kata-kata yang terus berulang. Polisi berusaha sabar. Mereka tahu, yang dihadapi bukan sekadar tersangka, tapi seseorang yang mungkin sedang berperang dengan batinnya sendiri. Setelah beberapa jam, seorang penyidik perempuan datang, berbicara dengan suara lembut, mencoba menenangkan Rina agar mau bercerita. Suasana berubah hening ketika akhirnya Rina menatap lurus ke arah petugas itu. Dari sorot matanya, tampak ada sesuatu yang retak, campuran antara penyesalan, kebingungan, dan ketakutan. Dia, nenek marah lagi malam itu. Ujarnya lirih. Aku cuma mau minta maaf, tapi nenek bilang aku bikin malu keluarga. Aku nggak tahan, aku cuma pengen dia diam. Rina berhenti, menggigit bibirnya, lalu menunduk. Air matanya jatuh satu-satu ke meja. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tak ada yang berani memotong ceritanya. Ia melanjutkan dengan suara gemetar. Aku teriak, aku minta maaf, tapi dia tetap marah. Aku nggak sadar tanganku udah ngambil sesuatu. Habis itu aku cuma ingat dapur, air, dan bau nasi. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku pikir dia cuma pingsan. Aku nggak tahu kenapa semua jadi kayak gitu. Keterangan itu membuat penyidik saling pandang. Mereka mencatat setiap detail, mencoba menyusun kembali potongan peristiwa tragis itu. Dari hasil pemeriksaan sementara, kejadian bermula dari pertengkaran keras antara Rina dan sang nenek soal uang yang hilang dan masalah pekerjaan. Namun, emosi yang tak terkendali dan tekanan batin yang menumpuk membuat Rina kehilangan kendali penuh atas pikirannya. Ia melakukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sulit percaya. Saat penyidik menanyakan mengapa jasad sang nenek ditemukan di dapur dalam kondisi yang begitu mengenaskan, Rina tampak linglung. Ia menjawab pelan, aku cuma mau masak nasi, tapi aku nggak tahu kenapa semua gelap. Aku cuma ingat air mendidih. Aku pingsan, terus bangun pagi-pagi di dapur. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Tak ada yang bisa memastikan apakah itu pengakuan tulus, kebingungan mental, atau bentuk pelarian dari rasa bersalah yang begitu dalam.
Psikiater yang ikut mendampingi pemeriksaan menyebut Rina kemungkinan mengalami psikosis akut akibat tekanan emosional dan kelelahan mental. Dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa kehilangan kesadaran penuh dan melakukan tindakan di luar nalar tanpa menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun bagi keluarga dan warga sekitar, apapun alasannya, kenyataan bahwa cucu membunuh neneknya tetap sulit diterima. Di luar ruangan, berita tentang pengakuan Rina sudah mulai tersebar. Wartawan mulai memenuhi halaman kantor polisi, menunggu keterangan resmi. Sementara itu, di Kampung Laweyan, rumah Buwarti kini dipenuhi warga yang tak kuasa menahan tangis. Lilin-lilin kecil diletakkan di depan pagar sebagai tanda duka. Di dinding rumah, masih menempel kalender lama dengan tanda lingkaran di tanggal 7, hari di mana tragedi itu terjadi. Seorang tetangga berkata lirih, "Rina dulu anak baik, sering bantu saya nyapu halaman. Tapi sejak kehilangan kerja, dia berubah. Kadang ngomong sendiri. Kami kira cuma stres, ternyata sedalam itu lukanya." Kalimat sederhana itu seolah menggambarkan seluruh kisah ini, bahwa tragedi besar sering bermula dari luka kecil yang tak pernah disembuhkan. Menjelang tengah malam, setelah pemeriksaan panjang, Rina hanya meminta satu hal pada petugas. "Boleh aku lihat nenek?" Sekali aja, tapi permintaan itu tak bisa dikabulkan. Ia menangis pelan, menunduk dalam diam. Di matanya, terlihat penyesalan yang tulus, tapi juga kesadaran pahit bahwa semua sudah tak bisa diperbaiki. Hari itu, berita pengakuan Rina menjadi sorotan nasional. Tajuk-tajuk media menulis dengan judul yang menggetarkan hati. Cucu habisi nenek yang membesarkannya antara amarah, tekanan, dan luka jiwa. Namun di balik semua sensasi itu, yang tersisa hanyalah kesunyian yang menandai berakhirnya kasih dua generasi yang dulu begitu saling mencintai. Dan malam itu, di ruang tahanan yang dingin, Rina hanya memeluk dirinya sendiri, berbisik pelan, "Nek, aku cuma pengen nenek maafin aku." Suaranya tenggelam dalam hening. Tidak ada jawaban, hanya gema dari penyesalan yang akan menghantui seumur hidupnya. Keesokan harinya, kabar mengerikan itu telah menyebar ke seluruh penjuru Solo. Dari warung kopi di pinggir jalan hingga pasar tradisional, semua orang membicarakan hal yang sama, seorang cucu yang tega menghabisi nyawa neneknya sendiri. Rumah hijau kecil di Gang Laweyan yang dulu penuh tawa dan aroma jamu kini berubah menjadi tempat yang dilingkupi kesedihan dan ketakutan. Setiap orang yang melintas hanya bisa menatap dari jauh, sebagian menunduk, sebagian lagi berbisik lirih seolah tak ingin percaya bahwa semua itu nyata. Buwarti bukanlah orang asing bagi warga sekitar. Ia dikenal sebagai sosok penyayang, ringan tangan, dan selalu hadir setiap ada warga yang membutuhkan. Ketika ada ibu yang melahirkan, Buwarti yang datang pertama membantu. Saat anak-anak bermain di depan rumah, ia sering memberikan kue atau permen sambil tersenyum. Tak ada yang menyangka, perempuan sepuh yang begitu lembut itu harus mengakhiri hidupnya dengan cara sekeji itu, di tangan cucu yang ia rawat sejak bayi. Di hari itu, suasana kampung berubah muram. Para tetangga berkumpul di halaman rumah Bu Siti, salah satu sahabat dekat almarhumah. Mereka masih sulit memproses kenyataan. "Saya lihat sendiri Rina waktu kecil digendong sama Buwarti. Sayang banget, tiap hari disuapin, disekolahkan, semua uangnya buat Rina. Nggak nyangka, anak itu bisa sampai segitu," ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Tangisnya pecah, diikuti isak tangis warga lain yang ikut berkumpul. Beberapa jam kemudian, keluarga besar dari luar kota datang. Anak-anak Buwarti, yang sebagian tinggal di Klaten dan Sukoharjo, tiba dengan wajah pucat dan mata sembab. Mereka langsung menuju rumah sakit tempat jenazah disemayamkan. Tangis pecah ketika melihat tubuh sang ibu yang sudah tak bernyawa. "Mak, kenapa harus gini? Kenapa harus dari tangan cucu sendiri?" kata salah satu anaknya sambil memeluk peti jenazah. Pemandangan itu membuat semua orang di ruangan tak kuasa menahan air mata. Sementara itu, di rumah duka,
Polisi masih melakukan olah tempat kejadian lanjutan. Barang-barang yang dianggap penting disita, dan garis polisi tetap terpasang di sekeliling rumah. Di luar pagar, puluhan warga masih berdiri diam, sebagian menyalakan lilin dan meletakkan bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Bu Warti. Ada rasa kehilangan yang begitu dalam, bercampur dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bagi sebagian warga, Rina adalah sosok yang baik dan pendiam. Tak ada tanda-tanda ia akan berubah menjadi pelaku dalam tragedi sekeji ini. Dia suka bantu di musola, kadang bantu bersih-bersih kalau ada acara. Tapi belakangan sering murung, ujar seorang pemuda yang mengenalnya sejak kecil. Perubahan itu sebenarnya sudah lama terlihat, hanya saja tak ada yang benar-benar memperhatikan. Kini semua orang menyesal, merasa mungkin mereka bisa mencegah semua ini kalau lebih peka terhadap perubahan Rina. Di sisi lain, media mulai berdatangan. Mobil-mobil berita berjejer di ujung gang, menyiarkan langsung suasana duka yang menyelimuti warga Laweyan. Wartawan mewawancarai siapapun yang bersedia berbicara, sementara kamera merekam setiap ekspresi sedih dan kaget warga sekitar. Namun, di tengah hiruk-pikuk pemberitaan itu, keluarga besar hanya meminta satu hal, agar masyarakat berhenti menuding, dan lebih memilih untuk mendoakan. Di sela isak tangis, salah satu anak Bu Warti berkata lirih kepada wartawan, "Kami bukan mau menutup-nutupi. Kami cuma mau orang tahu, ibu saya itu nggak pantas diperlakukan begitu. Tapi saya juga nggak mau Rina disalahkan sepenuhnya, dia pasti sakit. Ada sesuatu di kepalanya yang nggak bisa dikendalikan." Kalimat itu menggambarkan perasaan campur aduk antara amarah, sedih, dan rasa iba yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu, langit Solo mendung. Hujan turun pelan seolah ikut berduka. Di antara rintiknya, suara azan maghrib terdengar menggema lembut, menambah perih suasana. Warga menutup warung lebih awal, anak-anak dipanggil pulang, dan gang Laweyan kembali sunyi. Tapi kali ini bukan sunyi seperti biasanya. Sunyi yang terasa berat, menekan dada, dan menyisakan pertanyaan yang menggantung di udara. Bagaimana mungkin kasih sayang selama puluhan tahun bisa berakhir dengan tragedi berdarah di dapur yang sama tempat keduanya dulu tertawa bersama? Di balik semua tangisan dan keheningan itu, satu hal menjadi pelajaran besar bagi warga Solo. Bahwa di balik wajah yang tampak tenang, bisa jadi tersembunyi luka dalam yang tak pernah terlihat. Luka yang jika tak diobati, bisa berubah menjadi amarah, dan amarah yang tak tertahan, bisa berubah menjadi bencana yang tak terbayangkan. Dan malam itu, di tengah hujan yang makin deras, satu demi satu lilin di depan rumah Bu Warti padam tertiup angin. Namun kenangan tentangnya, tentang kasihnya kepada sang cucu, tetap hidup di hati semua orang, menjadi pengingat bahwa cinta keluarga bisa menjadi cahaya, atau justru bara yang membakar segalanya bila tak dijaga dengan kasih dan kesabaran. Setelah melalui proses panjang pemeriksaan dan penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian Solo bersama tim psikiater forensik dari Rumah Sakit Jiwa menetapkan bahwa Rina, tersangka kasus pembunuhan terhadap neneknya sendiri, mengalami gangguan mental berat. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kapolresta Solo dalam konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan. Ruangan penuh, kamera menyorot, dan setiap kalimat yang keluar terasa menekan suasana. Berdasarkan hasil observasi medis sementara, tersangka menunjukkan tanda-tanda psikosis berat yang memengaruhi kesadaran dan kendali diri pada saat kejadian, ucapnya tegas. Temuan itu seolah menjelaskan banyak hal yang selama ini membingungkan warga. Rina, yang dikenal pendiam dan sopan, dalam beberapa bulan terakhir memang menunjukkan gejala perubahan kejiwaan. Ia sering berbicara sendiri, melamun lama, bahkan mengaku mendengar suara-suara yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Namun karena dianggap hanya stres biasa, keluarganya tak pernah membawa Rina berobat. Mereka mengira semuanya akan membaik seiring waktu, hingga akhirnya tragedi itu terjadi. Dalam laporan hasil pemeriksaan psikiater, disebutkan bahwa Rina mengalami tekanan mental akibat kehilangan pekerjaan, isolasi sosial, dan perasaan bersalah yang terus menumpuk.
Ia merasa tidak berharga, merasa ditolak oleh orang-orang yang ia cintai, bahkan mulai berhalusinasi bahwa neneknya ingin mencelakakannya. Dalam kondisi itu, batas antara kenyataan dan halusinasi menjadi kabur. Malam kejadian, ketika pertengkaran dengan Buwarti terjadi, pikirannya benar-benar lepas kendali. Ia tidak lagi melihat neneknya sebagai sosok nyata, melainkan sebagai bayangan ancaman yang harus dihilangkan. Dalam dunia medis, ini disebut episode psikotik akut, jelas Dr. Sulastri, psikiater yang menangani kasus tersebut. Pasien biasanya bertindak tanpa kesadaran penuh. Setelah sadar, mereka tidak mengingat detail kejadian, hanya potongan-potongan kecil yang terasa seperti mimpi buruk. Penjelasan itu membuat sebagian warga terdiam. Antara iba dan takut, mereka mencoba memahami bahwa apa yang dilakukan Rina bukanlah sepenuhnya kesengajaan, melainkan akibat dari jiwa yang sudah terlalu lama menanggung beban. Sementara itu, di dalam ruang tahanan rumah sakit jiwa tempat Rina kini menjalani observasi lanjutan, suasana begitu sunyi. Petugas mengatakan, Rina jarang bicara. Ia hanya duduk di pojok ruangan, memeluk lutut, dan sesekali menyanyikan lagu anak-anak yang dulu sering dinyanyikan sang nenek untuknya. Kadang dia nangis sendiri, bilang kangen nenek. Lalu tiba-tiba tertawa, seperti lupa semuanya, ujar salah satu perawat dengan nada lirih. Namun, walaupun hasil awal menunjukkan adanya gangguan mental, proses hukum tetap berjalan. Jaksa masih menunggu hasil pemeriksaan akhir untuk menentukan apakah Rina bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Jika terbukti mengalami gangguan jiwa berat saat kejadian, maka Rina akan ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk perawatan jangka panjang, bukan di penjara. Tapi bagi sebagian keluarga, keputusan itu tetap sulit diterima. Kami nggak tahu harus marah atau kasihan, ujar Dina, anak kedua Buwarti, yang juga tante Rina. Kalau dibilang gila, kenapa dia bisa masak dan sadar sesudahnya? Tapi kalau dibilang waras, kami juga nggak tega lihat kondisinya sekarang. Dia bukan Rina yang dulu, matanya kosong. Kalimat itu menggambarkan betapa rumitnya perasaan keluarga. Di satu sisi ingin keadilan untuk sang ibu, di sisi lain tak sanggup melihat darah sendiri terpuruk dalam kehancuran jiwa. Sementara itu, para ahli sosial menyebut kasus ini sebagai peringatan keras bagi masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kesehatan mental dalam keluarga. Banyak orang di sekitar Rina yang melihat tanda-tanda awal gangguan, tapi mengabaikannya karena stigma. Di mata masyarakat, pergi ke psikiater masih dianggap tabu. Padahal, justru disitulah akar masalah sering dimulai. Hari itu, media menulis berbagai sudut pandang. Ada yang fokus pada sisi kriminalnya, ada pula yang menyoroti sisi kemanusiaannya. Namun di balik semua pemberitaan itu, tersisa satu kenyataan pahit. Tragedi ini mungkin tak akan terjadi jika Rina mendapatkan pertolongan sejak awal. Menjelang malam, di ruang observasi rumah sakit jiwa, Rina masih duduk diam menatap jendela. Dari balik jeruji tipis, ia bisa melihat cahaya bulan yang redup. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Nek, aku udah capek. Aku pengen pulang," ucapnya lirih. Di luar, hujan turun perlahan, menetes di kaca jendela seperti air mata langit yang ikut berduka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi terjadi, kota Solo kembali sunyi. Tapi sunyi kali ini bukan sekadar keheningan biasa, melainkan keheningan yang membawa luka, pelajaran, dan peringatan bagi setiap hati yang mendengarnya. 2 minggu setelah tragedi yang mengguncang itu, suasana Solo perlahan mulai tenang, namun luka di hati warga Laweyan belum juga sembuh. Rumah hijau milik almarhumah Buwarti kini tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat keluarga datang untuk membersihkan halaman, tapi tak seorang pun berani tinggal lama. Di depan rumah, masih terpasang papan kecil bertuliskan, "Mohon maaf, rumah ini tidak dihuni," seakan menjadi penanda duka yang belum usai. Hari pemakaman Buwarti menjadi momen paling menyayat hati. Puluhan warga ikut mengiringi jenazah menuju TPU di pinggiran kota.
Suara isak tangis mengiringi langkah pelan keluarga yang menunduk, membawa bunga dan doa terakhir. Di sisi lain, tak ada satupun yang tahu di mana Rina saat itu. Ia masih berada di rumah sakit jiwa, di bawah pengawasan ketat tim medis dan kepolisian. Namun meski raganya jauh, nama Rina tetap menjadi bayangan kelam di setiap langkah menuju makam neneknya. Ketika liang lahat ditutup, suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Dina, anak kedua Buwarti sekaligus Tante Rina, menatap nisan itu lama sekali. Dengan suara serak, ia berbisik, "Mak, semoga Rina diampuni juga, dia nggak tahu apa yang dia lakuin." Kalimat itu membuat beberapa warga meneteskan air mata. Sebuah kalimat sederhana, tapi syarat makna, bahwa di balik amarah dan kehilangan, masih ada sisa kasih yang tersisa untuk seorang gadis yang kehilangan arah. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, Rina mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Ia mulai bisa berbicara dengan petugas, meski masih sering terhenti di tengah kalimat. Ketika psikiater menanyakan apakah ia tahu apa yang telah terjadi, ia terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Aku ngebangunin nenek, tapi nenek nggak bangun-bangun. Aku pikir dia tidur." Setelah itu, ia menangis terseduh, menutupi wajah dengan tangan. Tangisan panjang yang terdengar bukan seperti milik seorang pelaku, melainkan milik seorang anak kecil yang kehilangan sosok yang paling ia cintai. Menurut laporan dokter, Rina mulai sadar perlahan tentang apa yang telah ia lakukan. Ia belum sepenuhnya menerima kenyataan, tapi perasaan bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya. Setiap malam, ia menulis surat di sobekan kertas yang kemudian disimpan di bawah bantalnya. Dalam salah satu surat yang ditemukan perawat, tertulis kalimat yang membuat siapapun membacanya ikut terdiam. "Nek, aku pengen masak lagi buat nenek. Tapi kali ini beneran. Aku janji nggak marah lagi. Aku kangen wangi jamu nenek." Surat itu tak pernah terkirim, tapi menjadi saksi bahwa di balik tindakan mengerikan itu, masih ada sisi kemanusiaan yang tersisa, meski sudah terlambat. Proses hukum pun berjalan lambat. Setelah melalui berbagai pemeriksaan lanjutan, pengadilan memutuskan bahwa Rina tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh, karena terbukti mengalami gangguan jiwa berat saat kejadian. Ia tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk perawatan seumur hidup. Putusan itu membuat keluarga kembali menangis. Bukan karena marah, tapi karena perih menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan dua orang sekaligus, seorang ibu yang penuh kasih, dan seorang cucu yang hilang jiwanya. Media nasional menurunkan berita terakhir dengan judul, "Tragedi Solo, cucu yang kehilangan waras di tengah luka hidup." Setelah itu, perlahan pemberitaan mereda. Namun di hati warga Laweyan, kisah ini akan selalu diingat. Setiap kali mereka melewati rumah hijau di ujung gang, ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Rumah itu kini sunyi, tapi bagi mereka, suara tawa Buwarti dan panggilan lembutnya kepada sang cucu masih terngiang di udara. Beberapa warga memasang lampu kecil di depan rumah itu setiap malam Jumat, sebagai tanda doa dan penghormatan terakhir. "Biar rumah itu nggak gelap," kata Bu Siti pelan. "Kasihan kalau dibiarkan begitu saja. Dulu dari situ sering keluar aroma jamu dan suara ngaji. Sekarang cuma sepi." Dan begitulah, tragedi itu berakhir bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan yang dalam dan doa yang tak putus. Semua yang terjadi menjadi pengingat bagi setiap keluarga bahwa cinta dan perhatian bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa berubah menjadi bencana bila dibiarkan tanpa komunikasi dan kasih sayang. Malam itu, langit Solo kembali mendung. Angin berhembus pelan membawa sisa aroma tanah basah dari makam Buwarti. Dari jauh, rumah hijau itu berdiri diam di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Tak ada suara, tak ada tawa, hanya kesunyian panjang yang menyelimuti, seolah rumah itu masih menunggu seseorang yang tak akan pernah pulang lagi. Tragedi yang mengguncang warga Solo ini kini telah berakhir di mata hukum, tapi tidak di hati orang-orang yang mengenalnya.
Waktu terus berjalan, namun kisah antara Rina dan Buwarti tetap menjadi bayang-bayang yang melekat di benak banyak orang. Sebuah kisah yang menyadarkan kita bahwa kejahatan kadang tak lahir dari kebencian, tapi dari jiwa yang terluka dan tak pernah mendapat pertolongan. Rumah hijau di gang kecil Laweyan kini berdiri seperti monumen duka. Cat temboknya mulai pudar, halaman ditumbuhi rumput liar, dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Tapi di balik kesunyian itu, masih banyak warga yang tak sanggup melupakan setiap detail tragedi itu. Setiap kali mereka melintas, ingatan tentang Buwarti yang ramah dan tawa kecilnya bersama cucunya seolah kembali hidup. Beberapa warga bahkan mengaku masih mendengar samar suara adzan maghrib dan aroma jamu yang dulu sering ia rebus tiap sore, seolah kasih sayangnya belum benar-benar pergi. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, Rina menjalani hari-hari dalam keheningan. Ia tidak lagi gelisah seperti dulu. Setiap pagi ia duduk di taman, menatap langit, dan menggambar bunga di atas kertas kecil. Kepada perawat, ia pernah berkata, "Aku pengen sembuh, pengen ketemu nenek di tempat yang tenang." Kata-kata sederhana itu menggambarkan bahwa di dalam dirinya, rasa bersalah dan penyesalan masih hidup, mungkin akan terus hidup sampai akhir hayatnya. Bagi keluarga besar, butuh waktu panjang untuk menerima semua yang telah terjadi. Ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, hanya bisa diredakan oleh doa dan keikhlasan. Setiap malam Jumat, mereka masih mengirimkan doa untuk almarhumah Buwarti, dan diam-diam, untuk Rina juga. Mereka berdua sama-sama korban, ucap Dina, Tante Rina, sambil menatap nisan ibunya. Satu korban amarah, satu korban luka batin. Kisah ini pun menyebar luas di masyarakat, bukan hanya sebagai berita kriminal, tapi juga sebagai peringatan. Banyak lembaga sosial dan psikolog mulai mengingatkan pentingnya memperhatikan kesehatan mental di lingkungan keluarga. Karena terkadang, tanda-tanda gangguan jiwa tidak muncul dengan teriakan atau kekerasan. Ia datang dalam bentuk diam, menarik diri, dan tatapan kosong yang sering kita abaikan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa tak ada yang lebih berbahaya daripada perasaan sendiri yang tak tertolong. Bahwa setiap emosi yang dipendam, setiap luka yang disembunyikan, bisa menjadi bara yang suatu saat membakar cinta dan akal sehat sekaligus. Dan bahwa perhatian kecil, sebuah sapaan, pelukan, atau sekadar mendengar, bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Kini, warga Laweyan mencoba melanjutkan hidup. Anak-anak kembali bermain di gang yang dulu dipenuhi garis polisi, suara pedagang sayur kembali terdengar setiap pagi, dan langit Solo kembali cerah. Tapi di hati mereka, kisah ini menjadi pengingat abadi. Sebuah pelajaran pahit bahwa kasih sayang tanpa pengertian bisa berakhir dengan kehilangan yang tak pernah dibayangkan. Laudia Story menutup kisah ini dengan satu renungan. Kadang, kejahatan terbesar bukanlah ketika seseorang menghabisi nyawa orang lain, tapi ketika kita menutup mata terhadap jiwa yang sedang sekarat di depan mata kita. Karena cinta sejati bukan hanya memberi, tapi juga memahami, memeluk, dan menyembuhkan sebelum semuanya terlambat. Semoga arwah Buwarti diterima dengan tenang di sisinya, dan semoga Rina menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah ia temukan di dunia. Inilah kisah nyata dari Solo, kisah yang dimulai dengan kasih, berakhir dengan luka, tapi meninggalkan pesan yang tak ternilai tentang makna kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.